Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9 yang selalu ceria, cerdas, dan penuh percaya diri serta inovatif. Halo, jumpa lagi dengan Bu Hesti, guru bahasa Indonesia kelas 9. Kalian masih semangat kan? Belajar dari rumah atau BDR? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, Bu Hesti sekeluarga juga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi pidato persuasif, yaitu KD 3.1.2 struktur teks pidato. KD-nya 3.1.2 menganalisis struktur teks pidato yang telah dibaca dan didengar. 4.1.2 menyusun teks pidato melalui pendekatan saintifik model berbasis proyek. Indikatornya, kalian dapat membaca dan mengamati contoh teks pidato persuasif yang sudah disiapkan oleh guru atau saya siapkan atau Bu Hesti siapkan. Kalian dapat menentukan struktur teks pidato, gagasan, pikiran, pandangan, arahan pidato persuasif. Kalian dapat menelaah pidato persuasif yang telah dibaca atau didengar. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu kalian mampu menganalisis struktur teks pidato melalui pendekatan berbasis teks pemodelan. Nah, sebelum kita masuk ke KD 3.1.2, kita akan membahas KD yang sebelumnya, yaitu KD 3.1.1 hakikat teks pidato. Masih ingat dengan kemarin materi minggu kemarin yang sudah saya jelaskan hakikat teks pidato? Apa saja anak-anak? Ayo sebutkan, masih ingat pengertian pidato? Ada yang ingat? Ayo siapa? Lupa ya? Pengertian pidato yaitu pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada khalayak. Terus, jenis-jenis pidato. Jenis-jenis pidatonya terdiri dari apa saja? Ada 4. 1. Pidato informatif, pidato rekreatif, pidato persuasif, dan pidato agitatif. Nah, itu tadi jenis-jenis pidato. Masih ingat? Pasti kalian masih ingat kan? Sudah kamu catatkan kemarin materi yang saya berikan. Lanjut, yaitu metode pidato. Di dalam berpidato, kita pasti punya metode atau cara berpidato. Ada yang cara memoriter, ada manuskrip, ada impromptu, ada ekstemporan. Memoriter yaitu kita lepas teks tanpa membawa teks. Kita berpidato bisa secara luas melihat audiens. Kalau manuskrip yaitu membawa naskah. Nah, itu kita membaca teks pidato. Terus impromptu yaitu pidato yang serta-merta atau tanpa persiapan, mendadak. Tiba-tiba kalian ditunjuk untuk memberikan sebuah pidato di sebuah acara. Terus yang keempat, yang terakhir yaitu pidato ekstemporan, yaitu pidato yang membawa secarik kertas atau membawa catatan kecil. Nah, itu tadi KD yang telah kita bahas minggu kemarin tentang hakikat pidato persuasif.
Kali ini kita bahas tentang struktur kebahasaan, pidato persuasif. Dalam KBBI pidato tadi sudah ya anak. Sekarang struktur teks pidato, strukturnya di dalam pidato, struktur teks pidato ada 3 strukturnya, ada pembuka, ada isi, dan ada penutup. Di dalam pembuka sebuah pidato, apakah pidato memiliki pembukaan yang kuat? Cara pembukaan yang kuat itu ada 5 unsur. Ya, sebagai berikut. Apa saja? Ada yang tahu? Di dalam pembuka pidato ada 5 unsur. 1. Merebut perhatian melalui pernyataan yang dramatis atau bantuan visual. 2. Hubungan dengan audiens, menunjukkan kesamaan yang empati kepada audiens, ya. Terus yang ketiga, kelayakan, tunjukkan bahwa kalian atau Anda layak berbicara dengan topik sebab pengalaman personal atau profesional yang Anda lakukan. Pasti bisa. Terus lakukan dengan santun dan berdasarkan data. Yang keempat, tujuan. Jelaskan apa harapanmu setelah pidato selesai. 5. Peta jalan. Katakan kepada audiens pokok-pokok pikiran pidato. Oke? Sudah paham dengan pembuka? Di dalam pembuka tadi ada 5 unsur yang paling kuat. Unsur apa? 5 unsur yang sangat kuat, ya, pembukaan yang sangat kuat, ada 5 unsur. Kalau tidak ada 5 unsur itu, termasuk pidatonya kurang menarik. Selanjutnya, isi. Kita bahas isi. Isi pidato sebaiknya berisi pokok pikiran yang disertai alasan meyakinkan untuk mendukung pandanganmu. Susun secara logis, gunakan sumber terpercaya, contoh yang logis dan dikenal oleh audiens. Itu tadi isi. Sudah paham dengan isi? Penutup. Di dalam penutup berisi pokok pikiran yang disertai dengan alasan yang meyakinkan untuk mendukung pandangan pembicara. Isi pidatonya disusun secara logis, ya, dengan sumber yang terpercaya. Penutupnya juga cara menutup pidato yang menarik dan mengesankan. Sudah paham dengan struktur pidato? Lanjut ya anak-anak. Nah, ini pembuka pidato. Pembuka pidato ada salam pembuka, ada sapaan, ada ucapan syukur kepada Tuhan, ada ucapan terima kasih, dan ada tujuan pidato. Perhatikan salam pembuka yaitu salam untuk memulai pidato. Sapaan, bagian untuk menyapa pendengar atau audiens yang hadir, biasanya dimulai dari orang yang mempunyai status sosial lebih tinggi. Misalkan kalau di sekolah ada kepala sekolah, disapa dulu kepala sekolahnya. Setelah itu Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf TU dan anak-anak atau murid-muridnya. Itu tadi sapaan di dalam sebuah pidato, yang lebih tinggi terlebih dahulu, baru yang terendah. Ucapan syukur kepada Tuhan harus disampaikan sebagai bentuk rasa syukur dan doa supaya pidato yang disampaikan membawa manfaat. Itu ucapan syukurnya. Ucapan terima kasih. Tak lupa pula ucapan terima kasih yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait yang telah membantu pelaksanaan kegiatan atau mengundang pembicara untuk pidato. Tujuan pidato
berisi pembuka topik pidato. Sudah paham dengan pembuka tadi? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Tadi sudah saya jelaskan kan tadi ya, di depan tadi sudah saya jelaskan ada 5 pembuka pidato tadi. Selanjutnya ini contoh pidato. Ada salam pembuka, ada sapaan, ucapan syukur, ucapan terima kasih, dan tujuan. Contoh salam pembuka pasti kalian sudah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapaannya, siapa yang disapa? Kalau ada wali kelas, ada kepala sekolah, bapak ibu dewan guru. Ini kata sapaannya. Ucapan syukurnya, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan. Ucapan terima kasihnya, terima kasih kalian sudah datang di acara ini. Tujuannya, maksud saya untuk menjelaskan tentang pentingnya disiplin. Nah, ini contoh dari pembuka. Sudah paham anak-anak? Ini sudah ada contoh-contohnya, sudah ada panah-panahnya. Pasti sudah paham. Lanjut. Simpulannya, perhatikan simpulan memperkuat atau menyimpulkan pandangan pengarang. Nah, di sini pernyataan posisi contohnya, perhatikan. Kedisiplinan mungkin adalah momok bagi kita. Jika kita tidak terbiasa melakukannya, sebenarnya banyak hal positif yang kita ambil dari sikap disiplin diri yang kita miliki. Kehidupan yang akan lebih teratur, kebersihan terjaga, dan semua kegiatan kita akan terarah. Itu pernyataan posisi, tahap argumen. Ya, di sini kamu baca, anak-anak sudah ada di teksnya, ada di PowerPoint atau PPT-nya. Kamu baca sendiri ya sayangku. Sudah dibaca, paham? Lanjut ya. Masih lanjutan tahap argumen. Yang terakhir saya bacakan penguatan pernyataan posisi. Ibu guru dan teman-teman yang saya hormati, untuk membantu kita menumbuhkan rasa disiplin diri, kita perlu seseorang sebagai pembimbing kita, misalnya orang tua kita atau teman kita yang bisa kita percaya. Orang tua kita akan membantu kita untuk bersikap disiplin. Orang tua kita yang akan selalu mengingatkan kita untuk bangun tepat waktu. Orang tua kita yang akan mengingatkan kita untuk selalu menjaga kebersihan, pulang sekolah tepat waktu, dan belajar setiap hari. Untuk teman kita di sekolah, kita bisa memintanya untuk membantu kita membuat daftar tugas yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Ini adalah contoh penguatan pernyataan posisi. Lanjut. Untuk yang mana ringkasan? Perhatikan sebelum materi ini kita akhiri, perhatikan kita simpulkan materi tadi ya anak-anak. Kesimpulannya apa saja? Simpulannya tadi yang kita pelajari mulai tentang struktur pidato persuasif. Strukturnya tadi dari pembukaan, isi, dan penutup. Yang pembukaan tadi berisi apa? Merebut perhatian, hubungan dengan audien, kelayakan, tujuan, dan peta jalan. Isi yaitu berisi pokok pikiran. Penutup yaitu menutup pidato yang menarik dan mengesankan. Terus hal-hal yang dapat mengisi bagian penutup yaitu berisi apa saja tadi? Berisi simpulan pendek, berisi permintaan maaf kepada hadirin, dan salam penutup.
Sudah ada contoh-contoh pidato, kamu disuruh mencari kesimpulannya, yang mana yang termasuk ucapan terima kasih, kalimat yang mana yang termasuk permohonan maaf, kalimat mana yang termasuk salam penutup. Terus tadi ada struktur isi pidato persuasif, ada pernyataan posisi, ada tahap argumen, ada penguatan pernyataan posisi. Nah, itu tadi kesimpulan materi yang telah saya berikan hari ini. Terus untuk materi berikutnya yaitu ciri-ciri kebahasaan teks pidato. Sebelumnya, sebelum kita tutup, jangan lupa ini ada di lembar kerja peserta didik. Ada latihannya, kamu baca teks pidatonya. Untuk latihannya, kamu baca dengan teliti, kamu pahami ya latihan isi pidatonya, kamu tulis di buku tulis atau di folio bergaris. Jangan lupa diberi nama, kelas, dan nomor absen. Difoto dan dikirim ke Google Classroom. Mohon tidak terlambat dalam mengirimkan tugasnya. Dan anak-anak sudah paham materi yang sudah pelajari kali ini? Semoga bermanfaat bagi kalian. Ayo kita ucapkan sama-sama basmalah, yaitu alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.